yang umur 2 tahun dikasih HP, tunggu selama seminggu, pas bisa apa-apa. Ya kan? Nah itulah kebinekaan. Maka tidak perlu kita baca buku ngoceh ngomong sampai ini keluar liur, tidak perlu. BBM-nya gimana? Perintah, nak download, nak cari, nak kerja, nak kerjakan, nak membuat buku, nak membuat portofolio. Ya jelas ya, portofolio. Pembelajarannya menggunakan student oriented. Sistem pembelajarannya blog, melayani pasar. Ya, paham? Paham Bapak Ibu? Ya, itu perlu perubahan mindset. Jadi seharusnya uang 300 juta ini kemarin itu untuk merubah mindset ini. Harusnya, tidak apa-apa. Sekarang saya ngomong tentang ini. Pertama, kewajibannya belajarnya sekarang harus masuk ke kuliner dan tata boga. Jangan kejebak dengan ATHP saja. Ya. ATHP itu pengolahan hasil panen itu produk ya pasti tata boga dan boga. Ya. Dan proses produksi juga. Jadi setelah buat ini, anak-anak kamu suruh makan yoga ke mana-mana coba. Saya tuh ditanya komentar di sana. Itu namanya uji boga. Bagian dari design thinking, bagian dari riset design. Begitu dia membuat laporan, langsung dinilai, sudah. Tidak usah ada UAS, sudah ada UAS. UAS UTS itu hanya mengungkap penghafalan saja. SMK bukan hafalan lagi, kerja, produk, dapat duit. Jadi apa itu ya? Kan berubah Bapak. Tadi saya bisa memberi contoh banyak hal Bapak kelas sekolah, antara lain repair and maintenance traktor ya. Tahap kedua jangan itu lagi. Apa? Buat traktor. Berarti SMK ini keunggulannya bikin traktor. Butuh tenaga ahli, tak kirim nama. Keahliannya apa? Siswa bisa membuat bibit. Jadi Bapak Ibu, siswa kelas 10 baru semester 1 sudah harus dapat duit. Kalau ukurnya itu semester 1 dapat duit dari apa? Mungkin membuat pupuk dijual. Mungkin membuat bibit dijual baru semester 1. Tidak usah banyak teori. Langsung praktek aja, teorinya jangan jalan. Semester 2 apalagi? Mengelola kebun, ya. Semester 3 apalagi? Lebih luas lagi. Semester 4 apalagi? Memproduksi. Semester 5-6 harus marketing dan manajemen itu 5-6. Jadi anak 5-6 mempunyai tenaga kerja, mempunyai anak buah semester 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Paham ya Pak ya? Itulah SMK, sekolah mengentas kemiskinan. Maka orang tua suka. Maka orang tua suka. Nah, jelas ya? Caranya apa ya? Teaching factory. Isinya apa? Project based learning membuat ini dan problem based learning. Problem based learning mana? Anak-anak keluar tanya, butuh apa? Butuh repair maintenance. Oke, kami siapkan rapat dan khusus. Butuh apa? Butuh keripik kentang. Oke, jangan bilang tidak bisa. Bisa. Kalau tidak bisa, cari ahli. Gitu Pak. Kita belajar, guru-gurunya belajar, siswanya belajar. Jadi maju terus. Proses belajar mengajar IKM, kurikulum merdeka adalah merdeka. Yang masalah siapa nanti mungkin? Pengawas, ya diajari dulu. Belum merdeka. Berarti mata pelajaran kurikulum harus kontekstual. Konteksnya apa? Keripik kentang. Konteksnya apa? Repair maintenance. Konteksnya apa? Smart garden, smart greenhouse. Konteksnya apa?
Silakan. Harus masuk ke IoT dan 4.0. Coba ya Pak Ibu ya. Dah yang penting. Sekarang yang terakhir saya akan bilang keunggulannya apa. Bapak Ibu semua, saran saya sudah sampai kepala sekolah. Keunggulannya dimulai dari alat. Bapak Ibu harus mampu membuat alat. Antara lain membuat traktor. Sekarang bisa. Dan kultur mudah, goyang-goyang aja kan. Ya, bisa sekarang mudah. Membuat jaringan kultur, dengan traktor. Membuat apa lagi? Membuat smart garden, membuat smart greenhouse. Membuat. Ya ada, kita tidak punya guru itu, kerjasama, kolaborasi. SMK terdekat mana? Diajak kolaborasi. Atau Bapak Kepala Sekolah kirim ke Untan. Untan, aku minta mahasiswaku ini. PKL tempatku ya. KKN tempatku ya. Itu caranya. Dia sudah ngajari. Guru-guru harus walaupun umur 72 tahun harus siap belajar terus semampunya Bapak. Kalau Bapak mampunya manajemen, pelajari manajemennya, teknologinya dari anak muda, komputernya dari anak muda, tapi kebijakan pengalaman 72 tahun bisa diterapkan. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, kalau tanya keunggulan apa? Pertanian, jangan pindah. Bapak kok punya otomotif kami untuk pertanian, mobil untuk pertanian, sepeda motor untuk pertanian, traktor pertanian, mobil untuk bawa bibit, mobil untuk membawa unggas, mobil untuk itu untuk pertanian. Jangan lepas, jangan belok. Kalau belok apa? Banyak agak sulit. Keunggulannya di bangunan, mengajukan pemadaman otomatis ditolak. Maka caranya bagaimana? Ya bangun otomotifnya ini untuk bangunan atau bangunan biasanya untuk otomotif dikawinkan misalnya. Kalau pabrikan saya dikawinkan. Ya Ibu ya. Kalau bilang pertanian berarti dari hulu sampai hilir pegang. Sudah pegang semua. Bibit, sertifikasi bibit penjualan bibit yang ini semua ada marketing, semua ada marketing. Sebelum BLUD masih caranya begitu. Nanti pemadanannya tetap pertanian. Walaupun pemadanannya nanti nyinggung otomotif pertanian, khususnya traktor. Nyinggung elektro pertanian. Ya. Kalau proses pertanian Bapak Ibu tahu, pertanian, peternakan, perikanan jangan satu pertanian. Jangan dipisah-pisah. Jadi anak peternakan harus belajar pertanian. Harus belajar tata boga. Harus. Tidak jangan pisah. Karena kita akan lebih banyak mendidik anak menjadi wirausaha dan melanjutkan Bapak Ibu. Kalau jadi pegawai orang lain itu paling gajinya UMR. UMR paling tinggi itu di Jakarta 5 juta, 5,5 juta tinggi, yang lainnya tidak ada. Ya, paling bagus ya jualan. Ikan, jangan yang biasa. Ikan koi itu luar biasa. Ikan tomeng luar biasa. Ya luar biasa. Kalau ikan mujair, ikan lele kecil, itu tidak perlu sekolah. Kalau kita yang buat ya luar biasa. Apalagi saran saya yang membuat seluruh dunia itu tergerak ngasih duit, yaitu pembibitan penyu. Itu datang sendiri. Penyu. Nanti kita show of force melepaskan penyu ini ya, di blow up ke internet ya. Itu datang sendiri. Yang terkait dengan lingkungan. Tanaman juga gitu, kalau mau tanaman keras jangan langka-langka. Pohon jangan langka-langka. Ya, Bapak masih punya lahan luas itu, hutan itu. Bapak, saya pernah mengunjungi. Gunangan itu apa sekarang? Resapan. Hah? Daerah resapan. Dan itu sumber air. Tidak boleh Pak. Tidak manfaat Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, mindset Bapak Ibu harus berubah. Semua aset, semua lahan
kelak harus menjadi duit. Ya Bu ya, bukan dijual. Maka hutan itu jadikan hutan wisata. Jadikan hutan wisata. Di hutan wisata itu orang datang bisa belajar pertanian, bisa belajar pembibitan, bisa belajar repair maintenance traktor, bisa belajar mengelola ikan, bisa belajar produksi macam-macam di hutan wisata itu. Ada glamping, tempat camping ground, begitu Pak. Maka dari itu Pak, besok dapat duit, jangan sekali-sekali minta gedung. Rugi Pak. Gedung itu mudah, mintalah Allah. Kelas-kelas ini, kelas-kelas yang Bapak punya itu dirubah semua menjadi bengkel dan laboratorium. Berubah. Anak belajar di mana? Di pohon. Zaman sekarang belajar pakai ini kan? Ya. Tidak perlu anak-anak duduk yang manis ya, tangannya ini mendengarkan guru bocah ya, tidak akan dengar ya, tidak akan dengar dah. Tak jamin lah. Mahasiswa aja tidak mau dengar apalagi anak-anak. Nah, buka HP pilih main game, pilih anak, pilih yang lain daripada mendengarkan saya ngomong, gitu Pak. Siap untuk kelapa VCO lebih mahal. Untuk VCO beli mesin kapsul. Jadi untuk kelapa, jangan dijual kelapa, dijual VCO. Untuk jual VCO, jangan botolan, kapsul, ekspor. Ya, saya mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tanya aja Pak. Karena nanti waktu saya boleh enggak? Sudah. Baik, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi-tadinya mendampingi ya tanaman otomotif, grafika, mungkin termasuklah beberapa teknologi Pak Bangsa. Sambil karena beliau justru kepinginnya sebetulnya sini berjalan-jalan lihat, setelah melihat mapping, memberikan saran yang baik untuk kita. Ya. Beliau juga pernah merefleksi ya untuk kurasi SMKPK. Termasuk menyusun draft dan juga standarisasi perawatan sarana di kemudian khususnya SMK dan Kementerian Kesehatan, dan dia sangat senang berada di sini karena merasa ini pernah mengatakan sekolah kita dan kemudian nanti kita akan meramu problematika sekolah kita dan mengharapkan sekolah kita bisa berkembang dengan KPK